Perkenalkan, saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari review buku ke-6, mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang berjudul Komunikasi dan Kapitalisme. Langsung saja pada pembahasannya yang pertama, yaitu tentang teori komunikasi kritis dan Marxis. Jadi di sini ada dua para ahli, yaitu Peter Golding dan Graham Murdoch, menunjukkan bahwa arus utama teori komunikasi secara historis, idealis, dan positivis. Ini arus utama telah memajukan pandangan bahwa masalah masyarakat adalah masalah dari komunikasi, di mana ia mengevakuasi dari analisis masalah-masalah utama, kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam hubungan struktural yang tampaknya teori sosial mandul. Pendekatan semacam itu juga sering mengkonseptualisasikan sistem komunikasi sebagai penentu utama masyarakat, mengabaikan sosial konteks produksi dan penerimaan serta hubungannya dengan lembaga pusat dan proses masyarakat kelas. Teori komunikasi yang dialektis dan kritis tidak bisa hanya menjadi teori komunikasi, tetapi pada saat yang sama harus menjadi teori kritis dialektis masyarakat. Perlu dipahami bagaimana antagonisme kelas dan dominasi berinteraksi dengan proses komunikasi. Oleh karena itu, teori seperti itu sangat penting. Teori komunikasi sosial dan teori komunikasi kritis masyarakat. Pendekatan yang menganalisis dialektika komunikasi dan masyarakat di konteks antagonisme masyarakat, artinya teori semacam itu harus fokus tentang komunikasi dalam konteks antagonisme masyarakat, kelas dominasi, eksploitasi, struktur kekuasaan, produksi, tenaga kerja, modal, ideologi, negara, kekerasan, perang, imperialisme, kapitalisme, internasional dan global, otoriterisme, patriarki, rasisme, fasisme, ketidaksetaraan, krisis, perjuangan sosial, sosial gerakan, ruang publik, dan pencarian sosialisme. Memahami komunikasi mengharuskan kita memahami narasi yang lebih agung dari masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dibangun di atas beberapa inti prinsip ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yaitu masyarakat didasarkan pada praktik manusia dan produksi sosial. Yang kedua, hanya manusia sendiri yang dapat mencapai masyarakat yang manusiawi melalui aktivitas diri praktis mereka dalam perjuangan sosial. Praksis adalah aspek kunci untuk mencapai masyarakat yang manusiawi. Yang ketiga, ada kapitalisme. Kelas dan dominasi merupakan salah satu bentuk keterasingan manusia yang membuat perbedaan terlihat antara bagaimana kehidupan sosial dan bagaimana hal itu bisa menjadi berpotensi. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana tulisan awal Marx terutama ekonomik dan filosofi manuskrip adalah fondasi intelektual tentang Marxisme humanis. Yang kedua, tidak ada kerusakan epistemologis dalam karya-karya Marx yang membuatnya menjauh dari humanisme. Karya-karya Marx selanjutnya dipandu oleh prinsip-prinsip umum dirumuskan dalam karya awalnya. Humanisme membutuhkan teori, dialektika, dan praksis yang terbuka. Ortodoks seperti Stalinisme
mengubah sosialisme menjadi dogmatis, deterministik, praktik, mekanistik, reduksionis, dan kuasi-religius. Yang berikut ada aksiologi, yaitu mengingat landasan masyarakat dalam praksis manusia dan produksi sosial. Manusia harus secara kolektif mengendalikan kondisi dan hasil aktivitas mereka. Yang berikut ada sosialisme. Demokrasi adalah masyarakat yang memadai untuk manusia. Itu tidak terbatas pada politik, tetapi meluas ke manajemen diri kolektif ekonomi dan masyarakat. Sosialisme demokratik adalah fondasi untuk realisasi penuh potensi manusia dan masyarakat. Yang berikut ada tentang teori kritis. Karena mereka menganalisa dan memajukan sublasi kelas, eksploitasi, dan dominasi, teori yang didasarkan pada Marx adalah teori kritis. Tapi kritis teori juga menunjukkan pendekatan sekolah. Frankfurt Institut untuk Penelitian Sosial didirikan pada tahun 1923 di Goethe University, Frankfurt. Teori kritis sekolah Frankfurt adalah kritik terhadap alasan instrumental. Nalar instrumental adalah logika yang memandang manusia sebagai instrumen untuk memajukan dominasi ini, merendahkan manusia dan mereduksi manusia menjadi status benda dan mesin. Oleh karena itu, rasionalitas teknologi adalah hal lain, istilah untuk alasan instrumental. Yang berikut ada konsep Marx tentang fetihisme, komoditas, dan gagasan reifikasi. Jean-Luc Lucas memberikan pengaruh besar di Frankfurt sekolah. Teori kritis ingin mengungkap bagaimana mekanisme dominasi dan eksploitasi yang tersembunyi beroperasi. Kritik teori kritis atas alasan instrumental beroperasi pada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu teori kritis menganalisis bagaimana eksploitasi menghidupkan kembali manusia dalam kapitalisme dan dalam masyarakat kelas pada umumnya. Yang kedua yaitu teori kritis menganalisis struktur otoriter individu kepribadian dan dalam masyarakat. Yang berikut teori kritis menganalisa fasisme sebagai bentuk instrumen yang paling ekstrim akal dan kapitalisme. Teori kritis menganalisis instrumentalisasi kesadaran manusia sebagai ideologi dan kesadaran palsu. Yang berikut teori kritis mengkritik bentuk-bentuk Marxisme yang sesat dan dogmatis sebagai Stalinisme sebagai bentuk alasan instrumental. Yang berikut para ahli teori sekolah Frankfurt dan alasan kritis dan dialektis dengan alasan instrumental. Pembahasan yang berikut yaitu tentang ekonomi politik kritis komunikasi. Karya utama Marx, Kapital, memiliki subjudul kritik ekonomi politik. Ini adalah kritik terhadap kapitalisme, kritik terhadap masyarakat kelas, dan kritik terhadap intelektual yang telah menganalisis kapitalisme dengan cara yang tidak kritis.
Friedrich Engels menunjukkan bahwa ekonomi politik menganalisis kondisi dan bentuk di bawah yang telah diproduksi dan dipertukarkan oleh berbagai masyarakat manusia, dan tentang ini dasar telah mendistribusikan produk mereka. Marx belajar banyak dari mempelajari karya ekonom politik klasik abad ke-18 dan ke-19. Karya-karya Marx merupakan kritik terhadap ekonomi politik klasik. Itu sering menyatakan kapitalisme dan masyarakat kelas sebagai bentuk masyarakat yang alami. Marx pendekatan sendiri secara kritis mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas dalam masyarakat kapitalis. Asal mula sejarah kapitalisme dan kontradiksi serta perjuangan yang terjadi dalam jenis masyarakat ini. Vincent Mosco memahami ekonomi politik komunikasi sebagai studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling berhubungan. Demikian penjelasan saya, terima kasih.